Seorang lelaki bernama Zi'lib al-Yamani bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Mungkinkah aku menyembah Tuhan yang tidak kulihat?" "Bagaimana Anda melihatnya?" tanya Zi'lib. "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang syarat hakikat keimanan. Dia dekat dari segalanya, namun jauh tanpa jarak, melampaui batasan-batasan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Kamrimullah, sebuah channel yang mengampu tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah, tarekat ruh, atau tarekat qadim, sehingga bahasan kami fokus pada entitas ruhaniah. Tujuan utama kami yaitu dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Beragama harus lengkap, baik yang jasmani maupun yang ruhani, yang baharu maupun yang qadim, yang duniawi maupun yang ukhrawi. Bahasan kali ini merupakan kelanjutan dari bahasan yang lalu terkait Tuhan bumi, yakni seorang manusia laki-laki yang merepresentasikan Tuhan langit. Dia juga dikenal sebagai Sibghatullah, manusia celupan Tuhan. Nubuah telah berakhir sebagaimana Khotamul Anbiya atau Khotamun Nabiyyin. Namun kerasulan adalah sistem qadim. Ia ada sebelum dunia ini ada, dan tetap ada walau dunia telah tiada. Oleh karenanya, untuk menjalankan fungsi tersebut, selalu ada hamba-hamba yang disucikan ruhaninya sebagai transmitter ruhani yang menjalankan fungsi nubuah dan fungsi pewahyuan. Ia bisa seorang rasulun min anfusikum, ulil amri minkum, waliyam mursida, ataupun al-ulama warasatul anbiya. Pemirsa dimanapun berada, agar lebih jelas kami menyampaikan materi ini, karena ini materi terkait rohani, izinkan kami menampilkan slide, bahwa berdasarkan slide tersebut, maka gambar yang di tengah dan yang di sebelah kiri itu adalah ultrastruktur rohani yang sifatnya given, yang sifatnya qadim. Dia ada sebelum dunia ini ada. Sistem tersebut bersifat abadi, sehingga kami tidak bosan-bosannya untuk mengulang kembali. Dan yang berubah adalah yang di sebelah kanan, terutama di yang paling bawah. Baiklah, kami mencoba menyampaikan bagaimana ultrastruktur rohani tersebut, yang secara umum terbagi menjadi 3 lapisan. Di lapisan paling atas adalah sang kausa prima, sang eksistensial wujud, perwujudan dari segala wujud yang ada di semesta ini. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Qadim, Maha Mutlak, Maha Metafisika. Namun itu adalah alam maha, alam yang melampaui batas akal rasional, alam yang di luar jangkauan materi. Oleh karenanya,
Tuhan di situ sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada bandingannya, tidak ada persamaannya, sehingga Tuhan yang di alam tersebut tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat didefinisikan, tidak dapat diabstraksikan, tidak dapat diilustrasikan, dan tidak dapat difikirkan. Oleh karenanya, Tuhan di alam ketuhanan tersebut tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada afal, dan tidak ada zat. Ini pemahaman ini yang harus terus-menerus kita pahami. Betul, Allah Maha Berkalam, kalamnya namanya kalamullah, tetapi pada dimensi tersebut, kalamullah tersebut pun tidak terdeskripsi. Oleh karenanya, kita manusia yang relatif di dunia ini, jangan terlalu banyak berhayal tentang Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Dan selanjutnya, pada dimensi yang di bawahnya, itu namanya alam qadim. Bentuknya adalah nur atau ruh atau cahaya, dan cahaya adalah partikel gelombang. Inilah alam metafisika. Representasi Tuhan di alam qadim adalah ruhani Rasul yang berfungsi mengadaptasi Tuhan yang maha ruhani dengan ruh manusia di dunia ini. Tuhan maha mengatur. Pengaturannya mewujud di alam qadim ini dalam bentuk cahaya. Seluruh baseline dari pengaturan semesta ini di alam qadim bentuknya cahaya, dan biasa kita kenal dengan malaikat. Malaikat adalah yang mengatur segala urusan di semesta raya ini. Tuhan pun maha berkalam. Kalamnya di alam qadim mewujud dalam bentuk ruh atau cahaya. Oleh karenanya kita mengenal kalam qadim. Kalam qadim bisa berbentuk Quran qadim atau Quran cahaya. Ia sudah bisa disentuh, ia sudah bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya. Kemudian di alam tersebut juga ada lauh mahfud, qada dan qadar, serta perjalanan akhirat. Intinya, representasi Tuhan di alam qadim bentuknya nur dan ruh, dan seluruh entitas Tuhan ada representasinya di alam tersebut. Dan secara gradatif nantinya termanifestasi juga di alam bawahnya, yaitu alam baharu di dunia ini, alam relatif, alam yang bisa dijangkau oleh akal empiris kita, yang bisa dibaca oleh pembaca virtual kita, bisa diamati oleh panca indera kita. Itulah alam dunia ini, yang sifatnya dibatasi ruang dan waktu, terikat hukum sunatullah. Seluruh entitas yang ada di bumi ini dapat diimitasi, dapat dimasalisasi, dan dapat direproduksi. Dan selalu ada perwujudan Tuhan di tiap-tiap dimensi. Inilah yang disebut Tuhan bumi. Dia bisa seorang nabi ataupun seorang rasul. Nubuah telah berakhir. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Namun ternyata Tuhan selalu menunjuk hamba-hamba yang disucikan rohaninya untuk menjalankan fungsi-fungsi nubuah dan fungsi-fungsi pewahyuan. Dia bisa seorang rasulun min anfusikum, bisa seorang ulil amri minkum, bisa waliyan mursida, ataupun ulama yang waris. Pada prinsipnya, manusia-manusia pilihan tersebut sibghatullah, manusia ciptaan Tuhan, dalam sistem wasilah, dalam sistem tali ruhani, berfungsi sebagai transmitter ruhani, sehingga
dapat kami sampaikan secara tegas dan jelas bahwa sistem tali wasilah di ujung tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un dan terhubung secara permanen dengan ruhani Rasul yang ada di alam qadim. Itulah sistem permanen. Dan selanjutnya, untuk bisa bersambung dengan ruhani manusia di alam dunia ini, selalu ada hamba-hamba yang difungsikan sebagai transmitter ruhani. Dia bisa bersambung ke alam ruh melalui tali wasilah. Oleh karenanya, umat cukup menginduksi sang transmitter ruhani tersebut. Pemirsa dimanapun berada, sebagai ilustrasi dapat disampaikan pada gambar kanan bawah. Itu adalah bagaimana kita mencoba menggambarkan ketika 3.500 tahun yang lalu muncul seorang Rasul namanya Musa alaihissalam. Pada waktu itu beliau adalah transmitter ruhani. Beliau yang mempersambungkan umat ke dalam sistem ruhani tersebut. Dan selanjutnya ketika beliau wafat, beliau digantikan oleh penerusnya. Bahkan pada saat itu Nabi Harun pun hidup secara bersamaan. Namun pada prinsipnya Nabi Musa tetap sebagai transmitter utamanya, kemudian diinduksi oleh Nabi Harun. Dan selanjutnya ketika Nabi Musa telah wafat dan ruhaninya bersambung menyatu di alam ruhani. Dan selanjutnya estafet Musa diteruskan oleh Nabi Harun, demikian selanjutnya oleh Nabi Joshua, dan seterusnya dan seterusnya. Karena perkembangan zaman, karena dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh peradaban manusia, maka frekuensi ilahiyat tersebut lama-lama menghilang dari bumi. Sedikit sekali manusia yang bisa berinteraksi dengan tali wasilah tersebut. Pada saat itu Tuhan pasti akan menurunkan penggantinya. Dan ini hanya sebagai ilustrasi saja, karena setelah Musa masih ada banyak nabi-nabi berikutnya. Namun untuk mempermudah pemahaman kita, karena yang kita dapat informasi dari berbagai literasi adalah Nabi Isa atau Yesus. Jadi kami ambil contoh Nabi Isa. Setelah hilangnya saluran ruhani tersebut, maka Tuhan menurunkan Nabi Isa atau yang biasa dikenal Yesus. Dia juga berfungsi sebagai transmitter ruhani, mentransmisikan ruhani-ruhani umat pada kala itu. Setelah Nabi Isa wafat, beliau digantikan oleh murid-muridnya. Dan yang menarik ternyata murid Nabi Isa pun dijuluki dengan Rasul. Kita mengenal 12 Rasul. Ada Matius, Yakobus, Petrus, Yudas, Simon, dan seterusnya. Dan ternyata istilah tentang Rasul pun sudah dikenal dalam Al-Quran. Banyak Al-Quran menyebutkan Rasulun min anfusikum, utusan di zamanmu. Bukan Rasul yang menerima wahyu, tetapi Rasul yang membacakan wahyu. Dan kemudian setelah 12 Rasul itu wafat, pada suatu masa dilanjutkan oleh Paulus. Dia juga sang transmitter rohani. Dan lama-kelamaan transmitter itu hilang. Frekuensi rohani hilang. Oleh karenanya, Tuhan mengirim utusan yang baru. Itulah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga seorang transmitter rohani. Beliau juga bisa disebut sebagai Tuhan bumi yang mewakili Tuhan di bumi ini.
perkataannya pun perkataan Tuhan. Sebagaimana kitab suci yang ada di dunia ini, hakikatnya adalah perkataan Tuhan, tetapi secara nyata itu adalah kata-kata manusia. Kitab Taurat adalah perkataan Nabi Musa, kitab Injil adalah perkataan Nabi Isa, dan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, frekuensi ruhani tersebut diwariskan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian secara berantai melalui Khulafaur Rasyidin dia berfungsi sebagai ulil amri minkum, pemimpin di zamannya yang meneruskan frekuensi ruhani tersebut. Demikian seterusnya, kita mengenal ada nama-nama seperti Salman Al-Farisi, Ja'far As-Siddiq, Yazid Al-Bustami, dan seterusnya, sampai hari ini selalu ada hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, yang memposisikan diri sebagai transmitter ruhani. Karena Nabi Muhammad adalah sebagai khotamul nabiyyin, sebagai khotamul anbiya, tidak ada kenabian lagi setelah itu. Namun penggantinya harus tetap ada untuk menjalankan fungsi-fungsi nubuah dan fungsi-fungsi pewahyuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Adapun sebagai dukungan atas hal tersebut, kami sampaikan beberapa dalil terkait pribadi-pribadi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memfungsikan sebagai transmitter ruhani. Yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 17, di ujung ayatnya menyebutkan "Mayyahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursida." Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang waliyam mursida. Ini sungguh sangat penting bagi kita yang beragama. Kita menemukan tidak seorang waliyam mursida yang mempersambungkan ruhani kita dengan sistem wasilah. Kemudian dalam Quran Surat At-Taubah 128, Bismillahirrahmanirrahim, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ini catatan pentingnya, rasul utusan dari kaummu sendiri. Dan lebih lanjut dalam surat Ali Imran 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, dan diterjemahannya ditambahin dalam kurung Muhammad, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan pada mereka kitab suci dan hikmah. Namun di artinya ditafsirkan ditambahi Al-Quran. Semestinya dalam ilmu qadim hal tersebut tidak perlu. Rasul tidak harus Muhammad. Rasul adalah ruhani Rasulullah. Dia wujudnya ruhani. Dia wujudnya adalah frekuensi ilahiyah. Dia ada sepanjang masa. Jadi tidak perlu mengarah pada satu nama. Demikian juga ketika Tuhan menyebutkan kitabullah, kitab suci, tidak harus dialamatkan kepada nama kitab tertentu. Biarkan itu sesuai dengan aslinya. Karena pada hakikatnya kalam qadim itu tidak perlu nama.
Demikian juga selanjutnya Quran surat An-Nisa 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini juga laki-laki para mufasir, para penterjemah memberikan pemahaman sendiri, memaksakan pemahamannya. Sebagaimana dalam kurung yang saya kasih warna merah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di situ Nabi Muhammad. Padahal adalah Rasul, entitas qadim, entitas ruhani. Ia tetap ada. Kalau disebutan Nabi Muhammad itu adalah 1500 tahun yang lalu. Dan beliau sudah wafat pada usia 63 tahun. Nabi adalah entitas manusia yang terikat hukum sunatullah yang ada umur teknisnya. Tetapi Rasul adalah entitas qadim yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia ada mendahului alam dunia ini dan tetap ada. Itu perbedaan yang paling mendasar. Dan selanjutnya, serta ulil amri di antara kamu. Ulil amri adalah makhluk baru. Dia ada di dunia ini. Dia bisa berganti-ganti. Dan ini juga para mufasir terlalu gegabah memaknai ulil amri sebagai pemegang kekuasaan. Bagaimana kalau pemegang kekuasaannya di Amerika seperti Donald Trump atau di Uni Soviet seperti Putin? Apakah beliau bisa memposisikan sebagai ulil amri? No way. Ini harus presisi tinggi. Ulil amri adalah pemegang transmitter ruhani. Dia harus terhubung dengan sistem wasilah. Dulu di zaman Khulafaur Rasyidin ini amat relevan ulil amri, tapi setelah itu patut kita pertanyakan, apalagi dengan gegabah memaknai sebagai pemegang kekuasaan. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Agar pemahaman kita lebih presisi, kita sampaikan kembali beberapa poin-poin kritikal atas materi tersebut. Yang pertama, beragama adalah berspiritual. Wilayahnya batin yang metafisika. Dan Tuhan adalah Sang Maha Batin, Maha Metafisika. Oleh karenanya, hanya melalui ruh Sang entitas qadim, percikan ilahiyah yang ada dalam diri manusia, itulah satu-satunya jalan yang memungkinkan bisa bersambung dengan Tuhan Sang Maha Ruhani. Tuhan telah menciptakan ultrastruktur ruhani. Itulah tali wasilah. Yang kedua, untuk dapat bersambung dengan tali wasilah, dibutuhkan seorang otorisator. Dia adalah Sibghatullah, manusia celupan Tuhan yang ditunjuk, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi transmitter rohani yang ada di dunia ini. Dia bisa seorang nabi ataupun rasul. Yang ketiga, nubuah telah berakhir sebagaimana khotamul anbiya atau khotamun nabiyin. Namun Tuhan tetap menjaga sistem wasilah tersebut. Oleh karenanya, selalu ada hamba yang disucikan rohaninya, yang berperan untuk menjalankan fungsi nubuah dan fungsi pewahyuan. Dia bisa seorang rasulun min anfusikum, ulil amri minkum, waliya mursida, atau ulama warasatul anbiya. Temukanlah sang otorisator tersebut, karena hanya itu jalannya yang bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Kemudian yang keempat,
Sekaligus ini sebuah ajakan kepada seluruh umat beragama di dunia. Jangan stay tune di ordinat ribuan tahun yang lalu. Yakinkah Anda masih mengenali frekuensi ilahiyah yang dibawakan oleh utusan dari 3.500 tahun yang lalu? Atau dari 2.000 tahun yang lalu? Atau dari 1.500 tahun yang lalu? Kami, Tarekat Arwah, menawarkan persambungan yang real time. Ini alam kodim, ini frekuensi kodim yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak ada past tense, tidak ada masa lampau, tidak ada fi'il madi. Ini real time. Demikian, ilahi anta maksudi waridhaka maghlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.